Oke teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Waktu Senggang 21, channel tempat berbagi tips, trik, dan tentunya tutorial yang akan bermanfaat untuk kalian semua. Jadi di video kali ini, saya akan melakukan video review, kemudian pemasangan, dan video pengetesan untuk unit Redot yang baru saya beli. Tepatnya kemarin ya, ini baru saya beli. Nah, jadi ceritanya kemarin saya beli Redot ini melalui online ya teman-teman, dari online shop. Ini sebenarnya awalnya saya pesan itu unit Basnel teman-teman, cuman nggak tahu kenapa yang datangnya unit ini. Mungkin karena stok di tokonya habis ya teman-teman, jadi dikirim yang ada aja. Tapi nggak masalah lah ya, karena untuk spesifikasi dan fungsinya sih masih tetap sama kayaknya ya. Oke, di pembeliannya itu sebenarnya saya dapat dus teman-teman, cuman kayaknya kebuang sama istri saya, jadi nggak tahu di mana. Cuman untuk kelengkapannya ini masih komplit teman-teman ya, sama seperti saya pertama buka dusnya. Jadi untuk kelengkapannya di sini kita dapat unitnya termasuk dengan penutupnya seperti ini. Ini kayaknya dari bahan karet ya. Kemudian sudah include dengan baterai di dalamnya ya teman-teman. Dan untuk kelengkapannya di sini kita dapat manual book. Terus di sini kita juga dapat kunci L-nya untuk pemasangan Redot ini. Nah, ini untuk kunci L-nya. Kemudian kita juga dapat lap kecil banget ya. Ini nanti fungsinya untuk mengelap lensanya bila kotor gitu ya. Jadi biar nggak kegores. Kalau pakai lap biasanya agak meninggalkan bekas. Oke, untuk unitnya kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita dapat penutupnya. Bahannya dari karet kayaknya. Agak keras. Nah, ini lumayan kita dapat ini karena fungsinya dia untuk melindungi lensanya, biar nggak kotor, biar nggak kegores, dan biar nggak pecah kalau kebentur ya teman-teman. Jadi sedikit lebih aman lah. Nah, kemudian untuk unit ini saya dapat di toko online itu harganya itu di 98.000 teman-teman ya. Itu belum termasuk ongkir. Jadi untuk worth it atau tidaknya nanti teman-teman bisa menilai sendiri ya. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi materialnya. Untuk materialnya ini kebanyakan dari plastik kayaknya sih teman-teman ya. Kita tes dulu pakai ini. Pakai kunci L. Nah, untuk bagian penguncinya, nah ini kayaknya sih sudah bahannya kayak baja campuran mungkin ya. Yang jelas bukan plastik sih untuk bagian ini, tapi kalau untuk bagian sininya ini plastik. Termasuk dengan bodinya juga ini masih plastik ya teman-teman. Nah, untuk penutup ini kayaknya bahannya sih sama kayak yang bagian sini. Selebihnya sih ini dari plastik ya teman-teman ya. Tapi ya memang apa yang kita harap dengan harga segitu ya. Ada harga, ada kualitas biasanya. Nah, tapi untungnya di sini untuk bagian lensanya ini sudah kaca teman-teman ya. Nah, bagian depan dan belakangnya pun ini kaca. Nah, ini tentunya berpengaruh terhadap penggunaan jangka panjang teman-teman ya, karena kalau masih yang bahannya itu plastik biasanya untuk penggunaan jangka panjang dia akan mengalami perubahan warna ya teman-teman, biasanya jadi menguning atau sedikit lebih buram. Tapi kalau kaca sih cenderung lebih tahan lama, paling nanti masalahnya di jamur kayaknya biasanya teman-teman ya, tapi ya lumayan lah. Nah, selanjutnya untuk bagian penguncinya ini ukurannya di kayaknya sih 20-22 mm ya teman-teman, jadi yang besar. Jadi kalau unit teman-teman pakainya yang kecil biasanya harus pakai lagi adapter lagi teman-teman ya, pakai rel tambahan lagi. Nah, di sini untuk pencahayaannya atau lasernya atau lampunya di sini ada dua warna teman-teman ya. Ada yang merah, kemudian ada yang hijau. Dan di sini juga ada 5 tingkatan pencahayaan. Jadi bisa kita atur di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 tingkatan pencahayaan ya teman-teman. Termasuk warna merahnya juga sama, ini 5 tingkatan pencahayaan. Jadi ini bisa kita gunakan di siang atau malam hari ya, karena cahayanya bisa kita atur.
Nah, cuman untuk penggunaan malam hari kemarin saya coba ya. Ini tuh agak sedikit mengganggu teman-teman karena si cahaya titiknya itu dia pecah teman-teman ya. Apalagi kalau kita kasih yang di tingkatan paling terang seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Nih, dia itu warna hijaunya itu pecah ke samping ya. Ini nggak tahu apakah cuma di unit saya atau semua unit dengan tipe ini sama atau di merek lain pun masalahnya sama. Tapi jujur agak sedikit mengganggu sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa berkomentar. Nah, sebelumnya teman-teman, saya sudah punya ini sebenarnya rival scope atau telenya. Tapi kenapa akhirnya saya putuskan untuk beli unit Redot ini? Karena menurut saya untuk penggunaan tele di senapan paralon ini itu kurang efektif teman-teman ya. Yang pertama itu karena dari segi bobot ini agak berat teman-teman ya. Jadi nggak berimbang dengan unit senapan paralon yang saya bikin ini. Kemudian juga kalau pakai tele juga nggak efektif yang ngapain gitu, karena untuk senapan ini dia akurasinya juga dekat teman-teman ya, mungkin hanya di sekitar 15 meteran. Memang bisa untuk jarak di 30-35 meter teman-teman, cuman untuk akurasinya ini sudah tidak lagi terkontrol dengan baik ya kalau di jarak terlalu jauh. Jadi kalau efektifnya ini paling di 15 meteran lah. Jadi kalau misalkan efektif jarak segitu pakai tele yang besar juga yang ngapain gitu. Repot-repot. Jadi akhirnya saya putuskan untuk beli unit ini karena lebih ringan, kemudian juga lebih praktis ya. Dan kelebihannya untuk Redot ini dia enak banget untuk penggunaan jarak dekat, baik target bergerak ataupun target diam ya teman-teman. Jadi cocok buat teman-teman yang suka berburu tupai biasanya. Dan enak juga kalau dipakai untuk pasar ikan teman-teman. Nah, untuk relnya di sini sudah saya bikin teman-teman ya. Ini saya kemarin bikin di ukuran 21 mm kalau nggak salah lebarnya. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman ya. Karena di beberapa senapan ini ada ukuran yang untuk dudukan telenya itu kan kecil teman-teman. Jadi teman-teman mesti beli atau pasang lagi untuk rel yang ukuran lebih besar ya. Tapi sekarang sih udah banyak di online shop teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Nah, selanjutnya untuk Redot ini beda ya teman-teman dengan teleskop atau rival scope, karena di sini dia nggak ada zoomnya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli ini dan berharap bisa di zoom sampai jarak berapa gitu, ini nggak bisa ya teman-teman, karena di unitnya sendiri ini udah ada keterangannya 1x40 RD. 1 ini untuk pembesarannya dan 40 itu untuk diameter lensanya teman-teman. Jadi artinya ya kita pakai Redot ini ya sama aja sebenarnya ketika kita pakai mata telanjang teman-teman. Apa yang kita lihat dari balik lensa ini ukurannya sama dengan apa yang kita lihat langsung. Nah teman-teman bisa lihat tuh ukurannya tetap sama. Nah terus berarti ya apa bedanya dengan visir manual kan? Kita pakai ini pun ya sama, kita nggak bisa zoom juga. Nah bedanya di sini ada kelebihannya teman-teman. Kalau misalkan kita pakai visir manual seperti ini, agak susah ya. Saya ilustrasikan gini aja deh. Nah misalkan kita pakai visir manual seperti ini. Nah kalau kita membidik target di sini misalkan, nah otomatis kan biasanya agak tertutup dengan bagian bawah visir. Kalau di sini kan kita lebih leluasa teman-teman. Jadi visirnya cuma berupa titik gini aja gitu. Jadi penglihatannya itu nggak ketutup. Lepas. Oke, kita pasang lagi. Oh ya, sekalian deh, mumpung lepas nih. Ini untuk penggunaan baterainya. Jadi kalau habis ini bisa kita ganti teman-teman ya. Tinggal kita sesuaikan dengan serinya yang ada di sini nih. Oke, pemasangannya juga cukup mudah, tinggal kita pasang dan tutup. Nah, di sini nih yang gak susah teman-teman, karena untuk materialnya sendiri ini plastik ya. Jadi kalau kita putar kekencangan itu takut selek. Jadi mesti bener-bener hati-hati nih untuk pemasangan ini. Nah, tapi di sini udah ada sealnya teman-teman ya. Jadi dia kalau terkena air, kecipratan air sih aman ya. Kayak kita pasang dulu.
udah terpasang lagi dan ini berfungsi lagi ya. Oke, mungkin segitu aja untuk reviewnya. Kita akan langsung pasang. Untuk pemasangannya cukup mudah teman-teman. Kita tinggal pasang, kemudian kita tinggal kencengin untuk penguncinya. Oke, ini sudah terpasang dan di sini kita bisa atur ya teman-teman, kita bisa setting atau istilahnya kita zeroing lah untuk redot ini. Nah, di sini ada settingannya teman-teman. Nah, ini untuk bagian kita menggeser ke kiri ke kanan, dan yang atasnya ini untuk ke atas dan ke bawah. Mungkin teman-teman udah lebih paham lah ya dari saya untuk cara setting dari redot ini, kecuali kalau teman-teman ada yang bertanya untuk cara zeroingnya seperti apa, nanti mungkin akan saya bahas lebih detail di video selanjutnya. Dan langsung aja ini kita pasang, nanti kita zeroing dulu dan kita akan tes untuk penggunaannya kira-kira apakah bagus atau tidak. Kita akan lihat.